apa pantat tinggal dikat-kat aja. Ya, kayak gini juga nggak apa-apa, cut aja ntar, udah ngalir aja, tinggal ini. Oke. Itu berarti ya. Selamat sore Miss, nama saya Nafisa Raisa dari 1011. Saya mewakili dari grup sosiologi yang tentang mengenai dampak AI terhadap guru. Izin Miss, sebelumnya saya akan izin perkenalkan diri sebelumnya. Cut deh, aduh maaf Miss. Belibet Miss. Oke, tenang. Nah, kamu belibet, saya udah kedinginan nih, nggak mau tahu tuh. Ya. 2, 3. Selamat sore Miss, saya dari Nafisa Raisa dari kelas 10-11. Saya mewakili wawancara dari grup sosiologi tentang mengenai dampak AI terhadap guru. Sebelumnya izin Miss, sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu dari nama, umur, tempat tinggal, latar belakang pendidikan. Oke, baik. Selamat sore juga Nafisa. Sebelumnya terima kasih karena kita sudah berjumpa pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Meita Dujayanti, bisa dipanggil Miss May. Untuk umur saya 28 tahun. Kemudian untuk tempat tinggal saya berdomisili di Tangerang Selatan. Kemudian untuk latar belakang pendidikan saya S1 pendidikan sejarah di UHAMKA. Nah, kemudian saya sekarang bekerja di SMA Prestasi Prima, mengampu mata pelajaran sejarah dan juga PKN. Nah, tentunya ini kan ada kaitannya nih ya, kenapa saya memilih jurusan keguruan. Jadi kalau boleh sedikit cerita, ini memang konyol ya. Kenapa saya bilang konyol? Karena guru itu bukan menjadi cita-cita saya, gitu. Tapi ya bisa dibilang saya tersesat di jalan yang benar. Nah, kenapa saya bilang tersesat di jalan yang benar? Ternyata menjadi guru itu juga tidak seburuk yang saya bayangkan, karena akan capek, ya kan, terus kemudian menguras energi dan seterusnya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu saya belajar gitu bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi dari pendidikan di Indonesia gitu, dan itu yang menjadi prinsip saya gitu kan, dalam berpendidikan seperti itu. Nah, kemudian juga melihat pengalaman waktu sekolah gitu kan, tentu terlihat gitu kan bagaimana guru saya gitu kan ketika mengajari saya gitu kan, tentunya berbeda gitu kan dari masa ke masa hingga saya ternyata bisa terjun langsung ke sekolah gitu kan. Nah, ternyata pendekatannya pun juga berbeda gitu kan dengan guru waktu semasa saya sekolah gitu, dan itu yang ternyata mau saya ubah gitu kan, mindset yang dulu mungkin terkesannya kuno gitu kan, tapi gimana di masa sekarang gitu kan, dihadapkan dengan banyaknya modernitas gitu kan, supaya bisa beriringan lah seperti itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ini ternyata jalan yang sesat ya, tersesat tapi di jalan yang benar gitu. Itu adalah untuk saya menjadi seorang guru, dan prinsip yang saya pegang adalah guru itu bukan dewa dan selalu benar, dan siswa itu bukan kerbau. Selanjutnya ke pertanyaan Miss. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Miss ketahui tentang AI sebelumnya? Oke, kalau untuk AI sendiri itu kan merupakan kecerdasan buatan ya, dari orang Inggris saya lupa juga siapa yang membuat gitu kan. Nah, berisik ya ternyata ya. Aduh. Tapi kedengeran. Oke, selanjutnya apa pendapat Miss tentang AI? Oke, pendapat saya tentang AI itu kan teknologi kecerdasan buatan ya, yang mana diperuntukkan membantu manusia dalam menangani bisa dibilang pekerjaan lah ya, sederhananya seperti itu, secara umumnya seperti itu. Nah, kemudian juga AI itu kan banyak jenisnya, cuma
kalau yang saya ketahui itu salah satunya adalah ChatGPT. Nah, ini yang marak digunakan ya oleh teman-teman pelajar maupun mahasiswa di kampus. Selanjutnya, apakah adanya AI menjadi tantangan bagi Miss sebagai guru? Kalau dibilang tantangan pasti ya, karena ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, luar biasanya bisa secara positif dan juga negatif gitu ya. Itu tadi yang saya bilang di awal bahwa ya ini sebetulnya kan membantu pekerjaan yang berulang-ulang gitu. Mungkin kalau dari sisi keguruannya gitu kan, pendidik gitu kan terbantu karena administrasi bisa dibantu oleh AI itu sendiri gitu, mungkin dari pembuatan video pembelajaran gitu kan, terus kemudian membuat penyusunan atau laporan administrasi itu sendiri gitu kan. Tapi tentunya itu bisa berdampak negatif gitu kan kalau penggunaannya juga tidak tepat. Selanjutnya, apakah AI efektif dalam pembelajaran? Oke, apakah efektif dalam pembelajaran? Kalau dibilang efektif ya tadi ya tergantung penggunaannya gitu. Tapi kalau menurut saya kurang efektif karena menjadikan siswa ketergantungan gitu terhadap AI itu sendiri gitu, yang dalam hal ini ya ChatGPT ya gitu, yang saya ketahui gitu. Jadi semua serba mengandalkan AI itu sendiri gitu. Jadi menurut saya kurang efektif. Apa namanya waktunya gimana? Apa waktunya apa? Lanjut aja lagi. Habis. Waktunya habis. Maksudnya kayak apa ya tadi? Terbatas. Oh, terbatas waktunya. Udah sampai kayak 3 menit lebih kan? Tadi lanjutin aja. Nah, lanjutin apa ya? Langsung lanjut aja ke yang Tadi baru sampai mana sih yang tadi? yang apa efektif. Ketergantungan. Tadi Miss lagi ngomong. Saya juga lupa. Ya udah. Iya, lanjut. Kan nggak semuanya ditampilin kan? Bilangin sama Sir Bini. Boleh Sir, nggak apa-apa. Sebentar ya Sir, wawancara. Tugas sekolah, tugas sosiologi anak-anak. Atau mau ini pakai HP saya? Hah? Nanti tinggal kirim. Ini lebih ke Ya. 1, 2, 3. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sebelumnya berarti Miss lebih ke kontra. Bagaimana cara Miss meminimalisir penggunaan AI dalam pembelajaran? Oke, kalau ditanya meminimalisir dalam penggunaan AI ya dalam pembelajaran, tentunya ini tantangan juga bagi para guru ya, terkhusus saya juga gitu kan, bagaimana menangani anak-anak dalam penggunaan ChatGPT itu sendiri. Nah, kalau cara saya bahasanya meminta untuk anak-anak menyimpan handphone gitu ke dalam tas atau locker gitu, supaya mereka terbiasa tidak memegang handphone. Itu dulu yang paling utama, tidak memegang handphone, karena kan memang tantangan untuk generasinya teman-teman ini kan tidak bisa hidup tanpa handphone gitu. Dikit-dikit handphone, gak ada notif aja bisa ngelihat handphone begini gitu kan, cuma ngaca-ngaca, cengar-cengir, rapiin rambut gitu. Itu saya pertama itu dulu. Nah, baru kemudian ketika masuk ke materi, saya sendiri pun juga lebih senang yang udah Sar. Saya susah payah ya gua ya. Udah. Dulu diulang. Ulang. Benar saya Tutup dah. Cek gua lagi begini. Tahu lagi wawancara. benar. Sabar kek. Ini sampai 1 jam.
Ya Allah. Sebenarnya penutupnya. Udah nih. 1, 2, 3. Oke Miss, pertanyaan terakhir. Miss termasuk kontra ya. Berarti pertanyaannya bagaimana cara Miss meminimalisir penggunaan AI dalam pembelajaran? Oke, kalau meminimalisir penggunaan AI dalam belajar tentu tidak bisa sepenuhnya ya gitu, karena pasti ada momen-momen anak tuh menggunakan AI itu sendiri gitu kan, mungkin mungkin dalam pembelajaran seperti videonya gitu kan, atau mungkin dalam penugasan yang lainnya yang mungkin secara tidak terpantau oleh kami karena tapi Yang tadi video tadi kan masih bisa di restore kan? Iya, Bisa deh yang itunya bentar gua coba. Udah Vina. marahin Elah. terusnya pakai Apa lagi? mamaku juga lagi sebentar mah lagi wawancara jadi ganggu ya. parah banget ente. Ditelepon dulu Miss, ya detik menit saya lagi belajar kan lagi kuis tiba-tiba langsung ini Miss apa sih batas waktunya lagi milih tanya tiba-tiba telepon Kamu saja dan nelfon. 1. mau ulang lagi Miss. Tadi dari mana ya? Saya juga lupa. Itu udah banyak banget yang pertama Ini ya. Mana ini gua memori gua udah mau habis. Namanya tadi saya bilang pakai handphone saya. Nggak apa-apa, Miss. Ya nggak apa-apa. Jadi tinggal saya itu aja.